Firman Tuhan hari ke-181, 30 Juni tahun 2025. Kisah para Rasul pasal 5 ayat 19 sampai 20, perikop, Rasul-rasul dianiaya. 30 Juni 2025. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-181, tanggal 30 Juni 2025, diambil dari Kisah para Rasul pasal 5 ayat 19 sampai 20. Perikop, rasul-rasul dianiaya. Sebagai nats, firman Tuhan pada hari ini adalah, tetapi waktu malam seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, pergilah, berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak. Itulah firman Tuhan pada hari ini. Tetap kita sampaikan, pedoman kita selama bulan Juni tahun 2025 adalah transformasi spiritual dari hidup lama yang penuh dengan dosa menjadi hidup baru bersama dengan Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 5 ayat 17, supaya kita menjalankan karakter Allah, yaitu kasih. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8, Allah itu adalah kasih. Barang siapa tidak memiliki kasih, tidak mengenal Allah. Bersama dengan Yesus Kristus, kita mengenal Allah, karena Allah itu sama dengan Yesus Kristus. Jadi jelas, kita diharapkan untuk menjalankan karakter Allah, menjadi saluran berkat kepada semua orang, kepada tetangga, kepada lingkungan, dan siapapun yang kita temui. Itulah pedoman kita dalam bulan Juni. Sekarang kita melihat apa latar belakang Kisah para Rasul pasal 5 ayat 19 sampai 20. Ayat ini mencerminkan keberanian menjalankan misi mereka meskipun menghadapi ancaman dan penolakan. Jelas, Petrus dan Yohanes mengalami ancaman dan penolakan dari masyarakat, tapi mereka tetap menjalankan misi Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Dalam ayat ini, Allah mengutus malaikatnya untuk membebaskan para rasul yang dipenjara agar mereka dapat melanjutkan pemberitaan Injil dengan semangat dan keberanian. Artinya, ada keyakinan dan ada keberanian dan ada timbang rasa. Itulah para rasul itu dibantu oleh malaikat, dibebaskan oleh Tuhan dari penjara dan disuruh berdiam di bait suci untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-19, pada malam itu seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara dan membawa mereka keluar. Bukan main, luar biasa. Allah membebaskan sendiri dari penjara. Nah, ini menunjukkan campur tangan ilahi, campur tangan Tuhan. Menunjukkan bahwa mereka kembali ke jalur misi mereka. Artinya pada saat dia di penjara sudah tidak bisa menyampaikan firman Tuhan, tapi begitu mereka dibebaskan untuk kembali menjalankan misi dalam memberitakan firman. Sekarang apa tujuan daripada Kisah para Rasul pasal 19, pasal 5 ayat 19 sampai 20? Tujuan utama adalah untuk menunjukkan bahwa Tuhan melindungi
dan membantu para rasul-rasulnya dalam menjalankan misi pemberitaan Injil, bahkan di tengah ancaman dan penolakan. Jadi di tengah ancaman dan penolakan sampai di penjara, Tuhan tetap memberikan bantuan kepada para rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Jadi kita juga pelajaran bagi kita. Jangan takut. Sampaikan firman Tuhan di tempat yang layak ataupun di tempat yang kurang layak. Beritahu mabaritai dinaune dohot dinasoune. Baik kamu berpariwisata, baik kamu makan di restoran, baik kamu di hotel atau dimanapun, sampaikan. Jangan, dimana kau berada, jangan sampai tinggalkan. Itulah firman Tuhan dan tujuan daripada para malaikat untuk membebaskan rasul-rasul Tuhan yang pada waktu itu di penjara. Dan menurut analisa bahwa yang di penjara itu adalah Petrus dan Yohanes. Sekarang kita lihat apa pesan moral daripada perikop ini. Yang kita lihat tadi, tujuan utama sudah menjalankan visi misi Tuhan tidak bisa terputus. Dimanapun beritakan, di jalan, di pinggir jalan, sampaikan. Tapi bukan seperti orang Farisi. Dia memberitakan supaya dilihat orang, jangan. Kita memberitakan firman dimanapun, karena akan menjadi pedoman kita dan orang akan mendengarnya menjadi enak. Begitu ya. Sehingga pesan moralnya daripada ayat ini adalah betapa pentingnya, betapa pentingnya untuk taat kepada panggilan Allah. Taat kepada panggilan Allah. Seperti tadi, beritakan firman Tuhan. Waktu Yesus mau naik ke surga dalam Matius, dikatakan, baptislah mereka dalam namaku, supaya mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Artinya beritakan firman ke seluruh dunia. Inilah pesan moral daripada perikop ini. Menghadapi penganiayaan atau tekanan dari otoritas seperti tadi di penjara, tapi dibebaskan oleh malaikat atas perintah Tuhan. Dan mereka disuruh berdiam di bait suci, ya, dan tetap memberitakan firman Tuhan. Itulah jaminan dari Allah. Sehingga kemudian Allah pasti memberikan perlindungan kepada rasulnya dan mengutus mereka untuk memberitakan Injil meskipun dalam situasi sulit. Tantangan kita hadapi. Banyak orang percemo, biarkan. Yang penting kita tidak pernah turut didikte oleh orang lain. Kita dalam situasi apapun. Seperti Musa juga mengatakan, beritakan firman Tuhan. Atau waktu berpariwisata, atau waktu istirahat, atau waktu jalan-jalan, jangan pernah berhenti. Itulah pesan moral daripada perikop ini. Selalu memberitakan firman Tuhan dalam situasi yang tepat ataupun dalam situasi yang kurang baik. Baritahom ma barita nauli dinaune dohot dinasoune. Itulah pesan moral daripada perikop. Sekarang apa implementasi daripada perikop ini? Ya. Mari kita lihat. Mengajarkan pentingnya taat kepada perintah Allah. Jadi taat kepada perintah Allah, meskipun harus menghadapi resiko atau ya tantangan seperti Rasul Petrus dan Yohanes di penjara, ya. Nah, kepada semua orang pesan ini atau implementasi ini, dimanapun kita berada, kita tidak pernah ragu memberitakan firman. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, jadilah saluran berkat setelah menjadi hidup baru. Kemudian
Apa yang mau kita pegang dalam menjalankan kehidupan sehari-hari sebagai implementasi daripada ayat ini? Pertama, waktu kita pendewasaan iman atau sidi, kita diberikan firman Tuhan yang dimateraikan kepada kita oleh pendeta, dibacakan di depan orang tua, di depan jemaat, sehingga kita layak menerima perjamuan kudus. Ada ayat yang diberikan yang merupakan pedoman kita. Contoh, bagi saya 31 Agustus tahun 69 ada ayat diberikan, yaitu Yesaya pasal 48 ayat 17. Dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, Allah Israel. Ya, Akulah Tuhan Allahmu yang memberikan kepadamu, mengajarkan yang berguna kepadamu, dan membimbing kamu di jalan yang kotor. Jadi mengajarkan yang berguna. Yang tidak berguna bukan Tuhan. Sehingga kita bisa simak, yang mengajarkan yang berguna kepada kita dan membimbing kita di dalam jalan yang kita tempuh. Itu harus kita ingat setiap saat. Mau tidur, mau makan, harus kita ingat ayat sidi kita hafalkan secara luar kepala. Yang kedua, pada saat kita melangsungkan perkawinan, saya dalam perkawinan ada ayat, yaitu dalam Ibrani pasal 12 ayat yang kedua. Dikatakan, ya, 2a. Tujukanlah pandanganmu kepada Yesus Kristus, karena dialah yang merawat iman kita, memelihara iman kita selama kita masih hidup di dunia. Pandangan kita tujukan kepada Yesus Kristus, karena dialah yang merawat. Walaupun dia sudah bangkit ke surga, tapi ada Roh Kudus yang membimbing kita, mengawasi kita. Yang penting pandangan kita tujukan, fokus interest kita kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang memelihara iman kita dari awal sampai akhir, sampai kita dipanggil oleh Yang Maha Kuasa atau dalam life after life, the new of Jerusalem. Yesus yang memelihara. Kemudian apa ayat yang ketiga? Yang ketiga ada implementasi. Waktu saya ditahbiskan sebagai parhalado atau sebagai sintua, ada ayat Kisah Para Rasul 5 ayat 29. Ya. Dan inilah merupakan jawaban Yohanes dan Petrus pada saat dia dibawa oleh mahkamah agama untuk tidak memberitakan firman Tuhan atas nama Yesus Kristus. Jangan, tidak boleh. Tapi apa jawaban Petrus? Dalam Markus pasal 12 ayat 20, dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 29 dikatakan, kami lebih menurut kepada Allah daripada manusia. Jadi apa kata orang, apa kata manusia, jangan dituruti. Tapi yang dituruti adalah kata Allah. Hari ini masuk ke baik Allah, kamu sudah dibebaskan dari penjara dan beritakan firman Tuhan. Dan inilah akhirnya dibawa ke pengadilan agama mereka. Jawaban mereka tetap memberitakan firman Tuhan dan tidak menurut kepada manusia. Nah, ini juga sesuai dengan Kolose pasal 3 ayat 23 dikatakan, kita sepenuhnya dari hati nurani menjalankan tugas kita bukan untuk manusia tetapi untuk Allah. Jadi setiap pekerjaan yang kita lakukan, bekerjalah untuk Allah dan bukan untuk manusia, dan jadilah saluran. Maka ada istilah, baik untuk manusia, tidak baik buat Allah, jangan lakukan. Tetapi baik untuk Allah, tidak baik bagi manusia, lakukan. Karena kita sudah dikatakan, ikon oloan doi badi debata asa dicol. Maka dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah falsafah dasar yang menjadi pedoman kita. Kolose 3 ayat 23, bekerja untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Semoga firman ini menjadi pegangan bagi kita selama kita hidup. Medan 30 Juni 2025. Semoga
firman ini menjadi bekal bagi kita. Tuhan memberkati. Amin.